Halo parents, sahabat TK Ananda. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam bincang-bincang parenting bersama TK Ananda. Sekolah Ananda berdiri sejak tahun 1984 di bawah naungan Yayasan Pancaran Tridharma, sebuah yayasan Buddhis di Kota Bekasi. Namun kami sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Oleh karena itu, Sekolah Ananda dikenal juga sebagai sekolah umum atau sekolah pembauran bangsa. Semua agama ada di Sekolah Ananda. Anak-anak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, dan anak-anak dapat merayakan atau memperingati hari besar sesuai dengan keagamaannya masing-masing. Pada bulan ini, orang tua dan siswa-siswi yang beragama Buddha merayakan Hari Raya Asada. Dan di momen ini, izinkan kami untuk berbagi wawasan kepada orang tua Buddhis Sekolah Ananda dan keluarga Buddhis di Kota Bekasi dan sekitarnya dengan topik cara menanamkan keyakinan terhadap Buddha Dharma kepada anak-anak usia dini. Bersama special guest kita hari ini, Ibu Sri Mulyati SAG, penyuluh agama Buddha Kota Bekasi. Namo Buddhaya, Bu Sri. Iya, senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama Ibu Sri. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Tahu sehat. Iya. Sindi bagaimana? Sehat. Semangat terus ya. Semangat ya, Bu Sri ya. Iya. Oke, tadi topik kita hari ini adalah cara untuk menanamkan keyakinan ya kepada terhadap Buddha Dharma pada anak usia dini. Menurut Ibu Sri, apa itu pengertian dari sada atau keyakinan? Ya. Sada atau keyakinan itu adalah rasa yakin atau percaya, terutama bagi kita ya umat Buddha, yakin atau percaya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti itu ya. Iya, Bu Sri. Oke. Untuk unsur-unsur sada itu sendiri apa ya, Bu Sri ya? Nah, kalau unsur-unsur sada itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah unsur keyakinan. Yang kedua kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah keimanan dalam bakti. Nah, poin yang pertama, Miss, yang perlu kita perhatikan itu tadi adalah keyakinan. Jadi kita sebagai umat Buddha harus punya keyakinan bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha lah yang bisa menuntun kita untuk menjadi umat Buddha yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Unsur kepercayaan ini kita bisa mulai dari percaya tentang Buddha. Ya, harus percaya tentang Buddha. Buddha adalah merupakan guru kita. Guru kita yang sudah bisa mencapai penerangan sempurna melalui usaha-usaha beliau sendiri ya dalam menemukan Dharma. Atau dalam menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan. Nah, kemudian unsur yang ketiga itu adalah keimanan dalam bakti. Nah, untuk supaya sada ini lebih yakin lagi atau lebih baik lagi, itu kita harus tahu cara memperkuat iman kita, yaitu dalam bakti kita untuk ajaran Buddha Dharma. Nah, itu bisa kita berikan contoh nih ke anak-anak, Miss. Bagaimana sih caranya mempraktekkan cinta kasih baik kepada sesama, kepada orang tua, dan sebagainya.
seperti itu. Oke, jadi dengan kata lain sada itu harus kita miliki ya, para siswa Sang Buddha miliki agar dapat membina keimanannya, seperti itu ya, agar betul. dapat membentuk pribadi yang mampu memecahkan masalah hidup atau kehidupan ini, seperti itu ya, Bu Sri. Lalu untuk isi sada secara garis besar itu seperti apa, Ibu Sri? Nah, isi sada secara garis besar itu sebenarnya ada 10 poin ya. Ini kalau kita mau menjelaskan kepada anak-anak usia dini, anak TK, itu kita harus pelan-pelan ya Miss, jangan Iya benar. Karena kan mereka belum begitu, daya tangkapnya kan berbeda-beda ya. Jadi harus pelan-pelan, kita kasih contohnya mungkin ya. Nah, yang pertama itu adalah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kita harus ngasih pengertian ke mereka unsur sada atau garis besar sada secara garis besar ini. Kita yang pertama harus tahu dulu yang namanya Sang Yang Adi Buddha. Sang Yang Adi Buddha ini siapa? Gitu ya kan. Nah, kita kenalkan ke mereka Sang Yang Adi Buddha ini adalah Sang Buddha yang sudah menemukan atau menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan. Nah, itu kita kasih kasihkan Buddha Rupang. Ini loh yang namanya Sang Yang Adi Buddha atau Buddha Gotama gitu. Ini untuk sementara cukup di situ dulu, Miss. Iya, pengenalannya. Pengenalannya. Kemudian yang kedua yaitu Triratna. Nah, kita juga jelaskan ke mereka kalau bisa kita pakai media. Ya, yang dimaksud Triratna itu apa? Itu kan ada 3 mustika. Yang pertama adalah Buddha, Dhamma, kemudian Sangha. Nah, kalau yang Buddha kan udah tadi ya, bisa kita tunjukkan dengan bentuk Buddha Rupang tadi. Benar. Nah, kemudian yang Dhamma, Dhamma ini kita beritahukan ke anak-anak yang namanya Dharma inilah adalah ajaran dari Sang Buddha Gotama tadi. Contoh misalnya ajaran tentang cinta kasih sayang, kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Sangha. Sangha itu kita kenalkan kepada mereka dengan kita sebutkan Sangha ini adalah persamuan atau perkumpulan dari para biku. Ya, nanti kalau dibilang perkumpulan dari para orang-orang suci, takutnya mereka kan belum bisa ngerti. Nah, konsepnya. Konsepnya. Jadi kita kasih tahu dulu Sangha ini adalah perkumpulan para biku yang biasa kita panggil dengan sebutan Bante. Nah, kita bisa bertemu dengan beliau di wihara yang ada kutinya. Boleh disebutkan, Miss, misalnya yang ada bantenya itu di wihara mana? Misalnya di Kusala Cita atau di Dhammacakka atau di yang deket-deket sini. Selain Kusala Cita kan ada pondok meditasi. Nah, itu boleh tuh anak-anak sekali waktu diajak ke sana biar ketemu, oh ini yang disebut Bante yang masuk ke dalam pasamuan atau perkumpulan Sangha tadi. Atau bisa juga saat perayaan. Nah, saat seperti perayaan. Itu, saat perayaan kami mengundang biku Sangha ya. Jadi anak-anak bisa tahu mengenal tentang Sangha ya. Iya, betul. Kemudian unsur yang ketiga Arahat. Arahat ini adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi. Artinya mereka atau seseorang itu yang sudah terbebas dari keinginan duniawi. Jadi mereka sudah melatih dirinya untuk tidak terikat dengan keduniawian. Dan lanjut lagi, Miss, yang keempat adalah Bodhisattva. Nah,
Ini kalau Bodhisattva itu adalah calon Buddha. Kenapa disebut calon Buddha? Karena beliau belum menjadi Buddha. Jadi beliau adalah seseorang yang mempunyai tekad ingin menjadi seorang Buddha. Nah, caranya adalah beliau memperdalam dharma, memperbanyak perbuatan bajik, yang menyempurnakan paramitanya. Nanti setelah sempurna, beliau meninggal, terus nanti di kehidupan berikutnya, kalau karma baiknya sudah pas, ya bisa menjadi Bodhisattva. Menjadi Buddha. Ya. Yang kelima adalah tilakana, hukum 3 corak umum. Ini ada 3 akar, ya, dosa, loba, dan moha, yaitu kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, yang keenam adalah paticca samuppada, yaitu hukum sebab akibat. Ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada, kalau ada sebabnya nanti akan menimbulkan akibat. Ya. Nah, yang ke-7 yaitu karma. Karma adalah hukum perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, itu adalah sebuah perbuatan baik maupun yang buruk, itu disebut hukum karma. Dan yang ke-8 yaitu punarbawa. Punarbawa ini adalah tumimbal lahir. Ya. Yang ke-9 catari aresya cani, itu 4 kesunyataan mulia. Itu duka, sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka. Ya. Nah, yang terakhir yaitu nibbana. Nibbana ini bisa dibilang sebagai padamnya nafsu duniawi. Jadi ibaratnya kayak surganya gitu. Tujuan umat Buddha kan nibbana, jadi ketenangan tingkat tinggi. Iya. Gitu. Oke. Baik Bu Sri, isi sada secara garis besar itu ada 10 ya. Iya. Sada terhadap Sang Hyang Adi Buddha, Triratna, Arahat, Bodhisattva, Tilakana, Paticca Samuppada, hukum karma, Punarbawa, Catari Arya Cani, dan Nibbana. Iya. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, anak-anak akan mempelajari kembali, akan memperdalam kembali tentang isi sada ini. Yeah. Lalu caranya, bagaimana kita cara menanamkan sada sejak anak usia dini? Seperti itu, Bu Sri. Iya. Yang pertama itu adalah dengan cara memperkenalkan dulu agama Buddha itu apa sih, gitu ya. Terutama bagi anak-anak kita yang beragama Buddha ya, kita perkenalkan agama Buddha itu apa. Nah, bisa diperkenalkan dengan intinya dulu, inti ajaran agama Buddha, yaitu tentang cinta kasih, ya, membalas kebencian itu tidak boleh dengan kebencian, karena kalau kebencian dibalas dengan kebencian itu tidak akan ada akhirnya. Iya, jadi harus dibalas dengan cinta kasih, seperti itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah salah satu kewajiban dari orang tua, Miss, yaitu memperkenalkan anak-anaknya tentang wihara. Jadi mengajak anaknya ke wihara, seperti itu ya. Iya, jadi jangan hanya mengatakan ayo ke wihara kali ini sekolah minggu, tapi harus mengajak mereka bareng-bareng. Yuk datang ke wihara, ikut. Kalau anak-anak kan yuk ikut sekolah minggu. Iya, masuk ke wihara, kita perkenalkan dulu. Ini yang namanya altar, ya kan? Altar itu terdiri dari apa, isinya apa, itu diperkenalkan satu-satu. Nanti fungsinya ini sebagai apa, budaya Rupang itu sebagai apa, kenapa harus ada buah, kenapa harus ada bunga, dan sebagainya. Itu ini adalah orang tua ikut berperan di situ,
ya, tidak hanya diserahkan ke gurunya saja, tapi orang tua juga harus ikut berperan memperkenalkan agama dan wihara. Wihara itu apa? Wihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. Isinya seperti ini, dibawa masuk, jangan hanya dibawa ke terasnya saja, lihat-lihat, muter. Oh, kita udah nyampe wihara nih, udah muter, foto-foto, udah pulang. Ya seperti itu, diajak masuk. Benar. Diajak masuk, jadi nanti anak-anak bisa lihat. Oh iya, dalamnya wihara ternyata seperti ini. Nanti kan mereka pasti akan mempunyai pertanyaan, ini apa sih Ma? Apa? Ini artinya apa? Maksudnya apa? Gitu. Jadi nanti orang tua bisa menjelaskan. Buddha Rupang itu apa? Kenapa harus ada buah? Terus ada bunga, lilin dan sebagainya. Nah, kemudian orang tua juga harus sering melibatkan anak-anak itu untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan. Ya. Kalau contoh kan di sekolah Ananda ya, di sejak sekolah playgroup, TK itu kan selalu kalau pas ada momen keagamaan kan diajak ya. Yuk kita misalnya Waisak ikut, mereka bisa menampilkan misalnya seni nyanyi tentang hari Waisak, kemudian mereka juga diperkenalkan di Waisak itu kan kita kadang mengundang Bante untuk pindah patah sebelum perayaan kan. Nah itu mereka harus dilibatkan supaya apa? Supaya mereka tahu, oh ternyata kita sebagai umat Buddha itu tidak hanya sembahyang tok, ya, tidak hanya kita cuma duduk diam mendengarkan misnya untuk menyampaikan tentang ajaran Dharma, tapi kita juga bisa mengenal yang namanya Bante, kita bisa mengenal yang namanya ritual agama. Nah nanti kan kita berharap dengan anak-anak terlibat dalam ritual keagamaan itu mereka tahu, oh ini loh ritual keagamaan, ini yang namanya Waisak seperti ini, Asada, Katina dan lain-lainnya. Nah kalau di sekolah kan saya yakin misnya yang Miss Agama Buddha itu kan memperkenalkan ya hari raya agama Buddha itu apa saja. Ada 4 nih. Iya, ada Waisak, terus Katina, Asada, Maga Puja. Nah, dengan mereka kenal, maka kan mereka akan sayang. Kan ada pepatah ya Miss, kalau nggak kenal maka tak sayang. Kayak gitu. Jadi harus diperkenalkan gitu supaya anak-anak ini keyakinannya tuh tumbuh ya sedikit demi sedikit. Terus kita juga sebagai orang tua jangan berhenti di situ, tapi harus tetap ngajak mereka, memberitahu mereka tentang agama Buddha dengan harapan nanti keimanannya ini semakin tumbuh semakin besar. Dan kemudian yang keempat itu adalah harus dimulai diajak ini, yuk kita diskusi yuk gitu tentang agama Buddha. Nah kalau anak-anak kan lebih gampangnya itu kita ajak tentang ini aja, interaksi kepada teman-temannya gitu kan. Nih Dek, kalau kita sebagai umat Buddha ini kita coba mempraktekkan cinta kasih dulu Dek. Contoh kepada teman-teman nih, ayo menurut adik-adik kalau pengen mempraktekkan cinta kasih kepada teman-teman itu seperti apa? Dengan seringnya anak-anak kita ajak diskusi tentang Dharma, tentunya dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Itu nanti mereka terbiasa dan nanti ke depannya mereka akan jadi terbiasa ingin lebih tahu lagi. Karena udah terbiasa berdiskusi, nanti mereka akan ketika menemukan sesuatu hal yang baru, Mah di temenku yang agamanya ini ada ini nih Mah, kalau di Buddha bagaimana? Nah, jadi orang tua juga harus tahu gitu. Nanti kalau misalnya belum bisa menjelaskan, bisa minta tolong Missnya. Oh iya coba nanti kalau adik masuk sekolah tuh nanya, Miss yang ini maksudnya apa? Nah, itu. Jadi jangan cuman
ayo Dek ke wihara, udah tuh, Iya. diantar terus kita tinggal kita ngerumpi gitu ya. Jangan Anak-anaknya ya. didiemin gitu. Iya, nanti setelah selesai udah diajak ke mall, udah tanpa ditanyain. Tadi apa nih, belajar apa di sekolah minggu. Nah, itu sudah merupakan upaya orang tuanya Untuk menanamkan. iya, untuk menanamkan Keyakinan, sada, ya sada. kan, dengan cara membahas dhamma gitu. Dan yang keempat, yang kelima ya, menghafal doa. Nah ini Miss, dalam agama Buddha itu kan kita tidak bisa apa namanya mengingkari ya, bahwa kita kan anak-anak jarang sekali loh berdoa, mengenal doa. Taunya kan cuman nama Karapata. Iya. Ya. Oh ya, Mah kalau coba ditanya, Dek, tadi doanya apa? Kalau di sekolah itu paling nama Karapata, Mah. Pokoknya sebelum mulai nama Karapata, nanti pulang nama Karapata. Terus nanti pas mau makan juga nama Karapata, Mah. Gitu. Jadi kan ini kita kok ini ya ternyata anak-anak kita itu cuman sedikit sekali pengetahuannya tentang doa. Nah ini saya berharap sih guru-guru di Ananda, terutama guru agama ya, itu mohon memperkenalkan berbagai macam doa. Misalnya kalau pas mau mulai oke lah ya, nama Karapata. Iya, nanti sebelum kan ada jam istirahatnya ya, iya istirahat makan. Nah itu tolong ini diperkenalkan juga doanya. Oh iya anak-anak, ini sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Nah nanti guru memperkenalkan doa sebelum makan. Ini bisa dipakai kata-kata kita sendiri, Miss. Misalnya, tapi jangan lupa menyebutkan yang kita guru Buddha kita, ya kan? Di sini saya kasih contoh, misalnya doa sebelum makan, misalnya kan bisa terpujilah Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian sebelum saya menikmati makanan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mama, papa, atau ibu ayah yang sudah menyediakan makan. Semoga makan yang saya makan ini bisa menimbulkan energi, bisa membuat saya sehat. Kemudian jangan lupa juga kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, bisa diperkenal seperti itu. Nah, dengan memperkenal berbagai macam doa-doa, itu boleh sebelum beraktivitas. Mau keluar aja, Miss. Kalau mau keluar dari rumah itu, kalau di desa saya itu dibiasakan pasang hiu dulu. Ya. Iya. Jadi ini sebelum keluar nih, sebelum berangkat sekolah, anak-anak dibiasakan bakar hiu, pasang dulu, doa, kemudian baru ditancapin di ini, terus ngucap salam ke mama papanya, berangkat dulu ya Ma, namo buddhaya, baru jalan. Mulai Gitu. harus dibiasakan Iya, sejak dini harus seperti itu. Iya. Ya soalnya kan sekarang anak-anak mau berangkat saja gitu kan. Harus dibiasakan pendidikan, budi pekerti juga. Iya, budi pekerti juga perlu. Seperti itu. Nah itu cara-cara kita untuk menanamkan sada untuk anak-anak usia dini. Dan dengan cara ini kita berharap semoga mereka bisa tumbuhlah keyakinannya untuk sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti itu. Oke, Bu Sri, tadi cara menanamkan sada pada anak usia dini yaitu kita dengan mengenalkan tentang agama Buddha, mengajak anak untuk mengenal wihara, sering diajak dialog tentang Dhamma, dilibatkan dalam acara rohani ya, keagamaan, terus melafalkan doa-doa. Oke. Nah, selain itu, bagaimana dengan faktor lingkungan? Apakah faktor lingkungan itu dapat mendukung atau menambah keyakinan atau sada pada anak-anak? Lingkungan itu juga sangat mempengaruhi ya. Kalau di rumah kan
yang mempengaruhi ini adalah faktor keluarga. Ya, keluarga kalau udah biasa rutinitasnya itu keagamaannya kental, pasti anak-anak akan ikut. Nah, demikian juga dengan sekolah, Miss. Nah, sekolah ini juga sangat mempengaruhi lingkungannya. Contohnya kan di sekolah Ananda, ini anak saya dulu kan juga TK-nya di sini. Di sekolah Ananda itu kan saya lihat guru-gurunya itu juga sering, bukan gurunya, sekolahnya ya. Sekolahnya itu kan sering mengadakan momen-momen keagamaan kan, sudah memperkenalkan ritual keagamaan untuk anak-anak. Kita membaca dulu nama Karagata gitu kan. Kemudian ada juga sekolah minggunya ya, Miss ya. Jadi anak-anak yang sekolah di Ananda kan diwajibkan untuk ikut sekolah minggu. Nah, nanti di sekolah minggu itu kan diperkenalkan tentang agama. Nah, kalau anak-anak itu bergaulnya di tempat yang yang kondusif, yang memperkenalkan tentang agama, terbiasa lebih tahu lagi, agama Buddha itu seperti ini. Guru-gurunya itu penuh dengan kesabaran, ya kan, benar-benar mempraktekkan namanya cinta kasih. Nah, anak-anak bisa lihat tuh, Miss, dari pertemuannya dengan guru-guru. Ternyata guru-gurunya baik, penuh kesabaran, penuh cinta kasih sayang. Nah, ini akan membuat mereka itu jadi anak-anak yang baik gitu. Apakah hal ini yang mendasari Ibu Sri memilih sekolah Ananda untuk putrinya? Iya, saya waktu menyekolahkan anak saya yang bontot itu mikir-mikir dulu awalnya. Pondasinya itu loh. Kita kan sekarang kan dunia pengaruh negatifnya dari luar itu kan cukup banyak ya. Iya, apalagi kan saya kerja tuh kan. Jadi waktu lebih banyak di luar gitu daripada sama anak-anak. Jadi saya harus memilih sekolah yang menanamkan nilai-nilai agama itu yang budi pekertinya itu yang bagus gitu, karena kan anak-anak playgroup TK itu kan merupakan pondasinya gitu kan. Jadi harus memilih sekolah yang tepat supaya kita yang banyak bekerjanya, banyak waktu di luarnya itu, anak kita jangan sampai tidak mempunyai pondasi terutama untuk agamanya, untuk keyakinannya. Dan saya memilih sekolah Ananda karena di sini kan yayasannya sudah Buddhis, terus saya lihat juga untuk kegiatan keagamaannya juga lumayan banyak, dan ada tenaga pendidiknya juga baik, lingkungannya baik, maka ya saya titipkan anak saya di sini. Oke, terima kasih Bu Sri sudah menyekolahkan putrinya di sekolah Ananda, sudah mempercayakan sekolah Ananda dan guru-guru Ananda untuk membimbing dan mendidik putri Bu Sri di sini. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, Bu Sri, memang di sekolah Ananda kita sangat konsen di dalam pendidikan budi pekerti. Jadi keseharian untuk anak-anak kita selalu ada pendidikan budi pekerti, karakter, dan life skill. Juga anak-anak diajarkan untuk selalu toleransi beragama, karena memang siswa-siswinya, guru-gurunya di sini kita multicultural jadi anak-anak sudah terbiasa untuk saling menghargai dan toleransi. Jadi pas ya, Miss ya. Iya. Oke, jadi dapat saya simpulkan yaitu cara menanamkan keyakinan terhadap Buddha Dharma atau Sada sejak
anak usia dini, yaitu kita dengan mengenalkan tentang agama Buddha, mengajak anak ke wihara, sering berdialog dhamma, dilibatkan dalam kegiatan keagamaan, ritual, melafalkan doa-doa, dan juga faktor lingkungan sangat mempengaruhi untuk menumbuhkan atau menanamkan sada itu sendiri. Oke, parents, sahabat TK Ananda, demikianlah tadi bincang-bincang parenting kita bersama Ibu Sri Mulyati SAG, penyuluh agama Buddha Kota Bekasi. Semoga dapat menambah wawasan kita sebagai orang tua Buddhis Sekolah Ananda dan keluarga Buddhis di Kota Bekasi dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Ananda atau TK Ananda, silakan kunjungi kami di sini atau kunjungi lokasi kami di Jalan Profesor Mr. M. Yamin nomor 21 Durenjaya, Bekasi Timur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih, Bu Sri. Sama-sama.